jemaatmu hantarkan ke tempat ini. Kami mau dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh menikmati pujian yang pujian dan bersyukur untuk kesaksian Komisi Wanita. Kami boleh menang oleh karena Yesus dalam hidup kami. Bila kami Tuhan yang sudah memberikan persembahan, kami berikan dengan sukarela, dengan kerelaan, dan Kaulah Tuhan yang berikan hikmat supaya para pengurus, para diaken boleh dengan hikmat yang terbaik mengelola semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau Bapa yang memberkati setiap kami dan hati kami sekarang siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kembali hati kami terbuka, hati kami siap, segala kuasa gelap pikiran tak berkenan kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah hati kami siap. Kami bersyukur menikmati gedung yang baru ini, namun kami juga mengisi dengan sukacita, semangat, mentalitas yang baru. Kami menjadi jemaat Tuhan yang terus lebih semangat lagi, bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Pakailah hamba Tuhan yang penuh keterbatasan, Roh Kudus dengan sempurna menerjemahkan setiap kebenaran bagi setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Shalom. Ya, bersyukur pagi hari ini ya, di minggu yang pertama ya, minggu ketiga dan minggu pertama kita boleh menggunakan gedung ibadah setelah di tahun 4 kemarin. Ya, kita bersyukur biarlah hari ini kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan ya dari Mika pasal yang ke-6. Mari kita lihat Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Namun kita baca coba dari ayat pertama saya, ayat kedua Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. Ya, Mika pasal yang ke-6 ayat pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Baiklah, dengan firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah kami. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Allah, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Biliam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Bersama-sama telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, mencintai kesetiaan. Ya, kita baca firman sungguh-sungguh ya, ada yang ngobrol, ada yang ketawa. Hari ini kita boleh melihat firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Mika adalah nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kita boleh melihat slide yang dibantu di media. Kepedulian bagi sesama. Kita boleh melihat selanjutnya bahwa bagian awal dari kitab Mika tadi memperlihatkan betapa Tuhan seperti seorang bapak yang begitu punya hubungan yang akrab dengan anaknya, walaupun anaknya adalah seorang anak yang tidak mengerti kebaikan bapaknya. Berkali-kali bahkan di pasal 6 tadi ayat yang pertama, ayat yang kedua, ya seakan-akan Tuhan bilang bangkitlah, lancarkan pengaduan depan gunung-gunung, seakan-akan dikasih ruang untuk
jemaat Tuhan atau umat Tuhan itu mengadu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, pasanglah telinga hai dasar bumi. Tuhan punya pengaduan terhadap umatnya dan dia berperkara dengan Israel. Satu hubungan yang, yaitu hubungan itu gak sekedar biasa. Hubungan yang dalam itu ada hubungan yang sungguh-sungguh ada sebuah interaksi balik yang mendalam. Ayat yang ketiga dikatakan, apa yang telah kulakukan kepadamu, dengan apakah kau telah kulelahkan. Ayat yang ketiga. Jadi konteksnya itu adalah Allah ingin menerangkan sesungguhnya bagaimana betapa baiknya, betapa dahsyatnya, ajaibnya sikap pribadi Allah terhadap umat. Diingatkan ayat keempat dikatakan, aku menuntun engkau keluar dari apa Bapak Ibu? Mesir. Aku telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Diingatkan tentang kebaikan Tuhan masa lalu. Sehingga kalau kita diingatkan kebaikan Tuhan masa lalu, jangan sampai kayak Gen Z sekarang. Wah, kalau papanya baik, papanya mungkin. Itu Alkitabiah. Maka lagunya ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Kita gereja ngapain? Dalam sarana kita sedang mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kita berjalan kudus, kita mengingat apa? Apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Tapi sekarang Gen Z sudah terima itu. Sudah jangan mungkin lah yang baik lalu apa-apa. Akhirnya mereka cut off generation. Mereka tahunya hari dan besok, apa dulu lagi sejarah masa lalu. Kalau dulu mungkin seakan-akan papa-papa nggak tulus nih dengan paham postmodernisme dan humanisme. Itu terjadi sekarang. Jadi papa udah baik-baik segala macam, anak muda sekarang sudah bilang itu kan dulu, ya kan apa sih papa-mama lahirin saya bisa segini. Ini generasi sekarang begitu. Tapi aku tadi bilang bahwa seperti bapak kepada anak diingatkan sebuah pengaduan, sebuah perkara di gunung-gunung. Kenapa gunung-gunung? Karena gunung-gunung hidup lebih lama daripada Israel. Sebagai saksi, seringkali kita lupa atas kebaikan Tuhan dan kita kadang-kadang gak peduli. Padahal kita ingin membilang kepada kita bahwa kita harus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak boleh melupakan, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Karena kita kadang kecewa, kenapa? Karena kita lupa kebaikan Tuhan. Hari ini kita dikecewakan, hari ini kita kayak galau. Terus kita lupa apa yang Tuhan sudah tolong dalam hidup kita sekian waktu yang lalu. Seringkali kita gampang hanya melihat apa masalah kita hari ini. Lupa penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Dan kiri kanannya, jangan lupa kebaikan Tuhan bilang. Betul ya Bapak sekalian, jangan lupa kebaikan Tuhan. Pas susah baru kita ngomong, lupa kebaikan Tuhan sepanjang hidup Anda dan saya. Nah, kembali pada bagian firman Tuhan, kita melihat bahwa ada satu hal yang penting mengenai kepedulian bagi sama. Puncak ayatnya di ayat 8. Kita boleh melihat Bapak sekalian. Ayat yang 8 dikatakan bahwa firman Tuhan berkata ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Ditegaskan lagi ayat 3, ayat 4, sampai di puncak ayat 8. Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Lalu kemudian dikatakan ayat 7 jelas sekali, kamu berkenan bersama ribuan domba jantan. Memang berkenan kepada puluhan ribu curahan minyak. Kalau sekarang diganti selama mimbar altar, kamu berkenan Tuhan melihat pelayan musik ini ibadah ribuan kali. Itu kan kalau diganti kan gitu. Lalu puncaknya ayat 8, yang dituntut Tuhan daripada apa? Berlakuan. Katakan sama-sama, pertama berlakuan itu. Yang kedua mencintai kesetiaan. Katakan 3, mencintai kesetiaan. Baru yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. 3 itu yang diingatkan oleh Mika di puncak ayat 8. Bukan gak penting nanti curahan domba minyak, bukan tidak penting ribuan domba jantan, bukan. Tapi kata Tuhan, yang lebih dituntut Tuhan, apakah kita mau berlaku adil? Itu dia yang kita bahas pada pagi. Ya, nanti kanannya muka belik kasih atau muka adil? Ya, kau muka belik kasih. Ya, kalau temannya dibelain, kalau nggak kenal kan temen yang buruk-buruk. Nah ini dia. Nah, ini hari kita belajar berlaku adil nggak kita selama ini. Jangan-jangan hanya mau kocok kita doang. Kita solid, kalau mau kocok kita, lu siapa?
ya kan? Kalau mau konco, nempelnya ampun-ampun. Kalau nggak konco, lo santai, jangan. Kita sebagai anak Tuhan harus berlaku adil, ya, kepada siapapun orang yang dipercayakan di hadapan kita. Ya, itu penting sekali. Bila kiri kanannya siap berlaku adil. Nah, tiga hal ini berlaku adil, misbah, mencintai kesetiaan, hesed, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, syana. Nah, konteksnya, next slide, Deborah. Ada sebuah situasi yang terjadi. Ya, ada disebut namanya seakan-akan mereka ritual dengan luar biasa megah. Ya, ada sebuah situasi yang terjadi waktu itu, ada sebuah spiritualitas religi yang luar biasa terjadi pada waktu itu. Makanya dikatakan ribuan domba jantan, puluhan ribu curah minyak itu terjadi. Betapa megahnya ibadah waktu itu, betapa megahnya ucapan syukur pada waktu itu. Tapi ternyata ada apa di situ? Tentang pasal 2, pasal 3, baca di rumah masing-masing. Terjadi disebut apa? Pemerasan, hakim terima suap, perampasan hak tanah orang miskin, terjadi ketidakadilan, terjadi pembusukan moral. Ternyata ibadah yang megah, ibadah yang banyak luar biasa, mengorbankan curahan ribuan domba jantan, ternyata gagal mencegah kejahatan sosial. Jadi kalau sekarang banyak orang-orang yang gereja levelnya koblo 12 naga, 70 naga atau apapun itu, mereka orang Kristen. Mereka bisa nyumbang mau gereja, tapi aslinya setiap harinya mereka bisa sikat juga hak orang miskin. Makanya ada film Pesta Babi, itu film bagus sekali. Saking bagusnya tentara pun ngebredel orang nonton film Pesta Babi itu. Saya akan ke Papua akhirnya ini. Situasi begitu berat, terjadi perang lagi. Kenapa? Karena hutan mau dibantai lagi, diganti dengan sawit. Dibilang sawit itu akan menguntungkan. Kenyataannya hutan itu bilang hutan itu mama saya. Dia mau dibantai, mengerikan sekarang ini. Terjadi di suku-suku. Kita kadang-kadang gereja jago kandang, lupa konteks kenabian dalam nation ini, dalam bangsa ini. Kita hanya untuk asik, untuk hidup, untuk anak makan, sekolah, lupa bagaimana kita harus juga melihat terjadi pembusukan orang di Indonesia sekarang. Jadi ternyata pelaku juga siapa? Bisa jadi terlalu banyak bukti-bukti orang-orang yang gereja itu. Tapi Senin sampai Sabtu bantai hak-hak orang, ketidakadilan terjadi. Kalau orang tak percaya, oke lah kita ngomong. Ternyata apa? Orang yang tadi pintar, cerdas, orang kaya, disikat demi keuntungan. Ini hati-hati. Dan terjadi di Indonesia, enggak bangsa lain, Indonesia. Kenapa? Hanya demi yang disebut profit atau gain. Terjadi beberapa kali. Disikat rakyat pemerintah, terjadi. Dan kadang-kadang kita gereja takut dengan itu, gentar. Jadi bagus sekalian, hari ini kita boleh melihat bahwa bagaimana kita menjadi pribadi generasi yang siap menjadi duta-duta keadilan di muka bumi ini. Jangan sampai seperti di Israel, terjadi kemakmuran, terjadi ibadah yang luar biasa, ritual persembahan yang berjalan meriah, tapi ternyata dalam kehidupan sosial kita merampas hak orang lain, kita merampas apa yang menjadi seharusnya. Di Indonesia ini begitu miris ketidakadilan. Belah kiri kanannya berdoa banyak bagi Indonesia. Ini ngeri bagus sekalian. Kita dalam sebuah titik nadir di Indonesia ini yang tidak mudah untuk kita doakan dan sungguh-sungguh kita upayakan. Oleh karena itu pasal 6 ayat yang 6 sampai ke 7, dengan apakah akan pergi dan tunduk menyembah kepada Allah yang mati? Akan pergi kamu menghadap Dia dengan korban bakaran? Ayat yang 6, dengan anak lembu berumur setahun akan kupersembahkan ke anak sulungku, berkenankan Tuhan kepada ribuan domba jantan. Ternyata terjadi disebut namanya next slide, udah lewat ya. Ritual tanpa hati itu terjadi. Ada ritual, ada perayaan, ada ibadah, tapi adalah ritual tanpa hati. Itu apa? Umat mengira Allah bisa disuap dengan persembahan dan ritual. Tapi yang seharusnya perjanjian lama tegaskan untuk kita gereja perjanjian baru, Allah mencari kerohanian yang sejati. Allah mencari bagaimana kita menjadi orang Kristen. Beribadah harus, tapi jangan sampai kita beribadah ritual tanpa hati. Kita beribadah harus, tapi kita juga berdampak langsung kepada relasi sosial dan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Makanya bagus sekalian,
kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah usaha pekerjaan. Tunjukkan memang ibadah yang kita lakukan hari Minggu betul-betul berdampak di sepanjang hidup kita. Katakan amin. Jangan sampai kita dibilang orang Kristen hari Minggu dia jago ibadah, hari Senin sampai Sabtu waduh iblis juga minta sama dia. Jangan sampai. Artinya bahwa jangan sampai kita ditolak hati. Jangan sampai gereja ini dibangun enggak semakin bagus dan semakin bagus dalam visi. Tapi bagaimana manusianya yang harus dibangun, dan itulah Anda dan saya yang harus memiliki yang namanya apa? Kerohanian sejati. Katakan kerohanian sejati. Dengan firman Tuhan dan setiap hamba Tuhan mengenai Injil, mengenai karya salib, mengenai keadilan, mengenai kasih, mengenai kemurnian, lakukan itu dalam kehidupan kita. Kadang ada kita tahu kita masih sanggup tolong, kita bilang kita nggak sanggup, kita bilang kita nggak bisa. Ya. Ada yang kita tutup mata, ada yang tidak peduli yang itu terjadi di antara banyak kita orang percaya. Sehingga oleh karena itu ada suatu 3 pilar yang boleh kita lihat, kita sudah dibahas di awal, disebutkan di awal singkat mengenai tuntutan Allah dalam tindakan keadilan, bahan bakar kesetiaan, dan kerendahan hati. Bagaimana ini adalah 3 pilar satu kesatuan, tidak bisa berdiri tanpa yang lain. Bagaimana keadilan harus juga diiringi dengan apa? Kasih sedih. Karena ada orang juga adil tanpa kasih juga apa? Bahaya. Tapi kasih saja tanpa adil juga sama-sama bahaya. Makanya kita boleh melihat puncak keadilan dan puncak kasih dan puncak kerendahan hati ditemukan di dalam Yesus. Salib inilah bukti di mana keadilan Allah dinyatakan, dan di salib inilah puncak kasih Allah dinyatakan. Dan bukankah salib itu juga lah Allah yang Maha Kudus yang harus disembah, dia rela telanjang, rela dihina, dan dia terpaku bagi saya. Bukankah kerendahan hati yang paling buruk dalam salib ini? Betul, amin. Kalau kita memandang salib, kita pandang 3 ini. Makanya salib itu tidak hanya bicara waktu dan perjanjian baru, tapi sebuah tipologi, sebuah gambaran sejak perjanjian lama. Bahkan waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah menjanjikan apa? Penyelaman. Sehingga konsisten Alkitab itu dengan 40 penulis, dengan 4000 tahun perbedaan tentang waktu gak kenal. Petrus itu gak kenal Abraham, jangan pikir tentang tokoh Alkitab saling kenal itu beda dengan tahunnya. Tapi mereka bisa menceritakan satu topik, satu pribadi, sehingga Alkitab betul-betul dengan segala banyak sains modern tidak ada buku yang begitu teratur, sistematis, yang tidak kenal tokohnya, tapi kok menceritakan satu tokoh hidup. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memberikan hikmat, interaksi, ya, sebuah iluminasi dari Roh Kudus kepada para penulis untuk menceritakan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah. Jika Anda harus rajin baca Alkitab, senang baca Alkitab, karena kembali pada firman Tuhan, bagaimana kita lebih jauh lagi. Pilar pertama, berlaku adil. Katakan sama-sama, berlaku adil. Ya, ini dia terjadi sekarang. Harusnya kemarin guru, hari guru adalah hari di mana seharusnya jenderalnya, panglimanya guru itu yang udah luar biasa kerja keras, saya juga tahu orang itu siapa. Ternyata akhirnya menjadi hari guru yang bagi-bagi sembako, akhirnya hak-hak pekerja tidak maksimal, ya, tidak diutarakan, digantikan dengan sembako. Presiden yang saat terjadi. Sudah banyak sekarang, miris sekali. Guru-guru, perawat, istri saya perawat 8 tahun. Waduh, saya lihat lulusan SMA jadi aktif, lebih gede gajinya daripada orang lain. Padahal belajarnya di Kemenkes, izinnya itu gubernur. Itu terjadi dong sebenarnya. Jadi saya orang yang paling protes kalau istri saya 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam tepar dia. Itu di COVID kita gak Basarnas Jenderal baru itu istri saya bilang, wah miris Pak, miris sekali. Dan ternyata bagaimana Indonesia tidak memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh punya ekspertis, dan itu terjadi. Tidak terjadi keadilan di Indonesia. Sekarang di tahun ini, tahun terakhir, guru dan ASN sudah tidak bisa lagi. Sudah mengerikan sekarang. Makanya banyak orang bilang kalau kita tidak mencintai pendidikan, kita sedang apa? Membuat rakyat akan semakin miskin. Hanya dengan pendidikanlah jalan satu-satunya Indonesia keluar dari zona kemiskinan, kebodohan dengan pendidikan. Kita sama-sama dengan pendidikan.
gereja itu erat dengan pendidikan. Bukankah misi Allah, amal Allah, kasih kata namanya apa? Ajar mereka. Jadi dia punya mandat untuk mengambil bagian mengajar generasi. Jadi kita jangan pikir pendidikan itu tugasnya cuma orang profesional. Gereja bertanggung jawab, Anda dan saya bertanggung jawab. Pendidikan di bagian mana? Kenapa penting? Karena terjadi orang yang tidak punya keadilan. Kenapa? Tidak punya pemahaman yang benar, tidak punya konsep yang benar, tidak punya sikap hati yang benar. Sehingga apa? Berlaku adil harusnya mendorong kita, mendorong orang Israel, juga mendorong kita Israel masa kini memulihkan hak-hak orang-orang yang tertindas. Ini tugas bagian kita. Artinya kalau ada hak yang tertindas di Curug, sekitar Gunung Sindur, kita tahu gereja harus ambil suara sebenarnya. Anda dan saya harus ambil suara. Kalau ada orang-orang yang tertindas di komplekmu, di tetanggamu, jangan kau diam. Tugas kita berlaku adil, bukan hanya di rumah konteksnya, di masyarakat, di nation, minimal di daerah kita. Jangan Anda diam. Pulihkanlah hak orang-orang tertindas. Nasihatkan juga supaya kita mengambil keuntungan dari kelemahan, memberikan upah yang layak, bersuara bagi mereka yang haknya dirampas. Panggilan gereja. Saya mungkin pada pelakon itu kita gerejanya, oh hanya nama Yesus. Yesus datang apa? Memulihkan keadilan. Yesus datang apa? Memulihkan hak yang tertindas. Terus kita gereja terlalu apa? Saya kiri. Yesus hidup kekal. Kita hidup di muka bumi ini ada tugas, ada mandat, ada tanggung jawab. Makanya jangan kita dikotomi. Apa dikotomi? Pembelahan. Kalau urusan gereja, urusan duniawi tidak. Arti ibadah avoda, pekerjaan itu ibadahmu, sekolahmu itu ibadahmu, profesi itu ibadahmu. Sepanjang hidup kita adalah ibadah bagi Tuhan. Tepuk tangan dalam dan ekonomi yang ibadah itu minggu. Kerjaan kita di rumah adalah apa Bapak Ibu ibadah. Waktu ibu-ibu bangun pagi, masak dan membina anak-anak itu apa Bapak Ibu ibadah. Waktu seorang ayah juga memberikan waktu ada 1 jam untuk bertanya, untuk mendidik kepada anaknya, itu ibadah. Bukan cuma saya capek Pak nyari duit. Urusan mendidik itu istri saya. Tidak. Makanya banyak generasi kehilangan ibu bapak. Kenapa? Bapaknya gak ada ngobrol dan kasih duit. Itu disebut namanya fatherless generation. Ada bapaknya tapi gak keras hidup bapak. Jangan pikir jadi pian itu waktu bapaknya meninggal betulan. Bukan. Bapaknya boleh ada, tapi bapaknya tidak memberi figur. Itu disebut fatherless. Jangan dipikir bahwa nanti pas dia bapaknya meninggal. Enggak. Ada orang bapaknya meninggal, tapi dalam berapa tahun dia menikmati karakter bapaknya. Meninggal bapaknya nggak masalah. Udah punya dasar. Ada bapaknya hidup hampir tua, tapi nggak diberikan identitas dasar, dignity dan sebagainya. Bapaknya ada, tapi sudah pianus dan bapaknya. Kenapa? Tidak ada figur bapak. Jadi bilang kiri kanannya ada orang banyak bilang karena kita yang di rumah kiri kanannya. Di rumah dia baik, di depan pakai sarung, rokok, ngopi, nggak bisa goreng. Ibu ada yang begitu? Bapaknya ada yang begitu? Tidak ada satu puji Tuhan. Udah tua, mainnya masih jauh aja lagi. Pulang subuh. Di sini sih nggak ada ya bapak ya. Amin. Artinya mau apa? Jangan sampai kita lupa bagaimana hidup kita bersuara dan terus bersuara, jangan diam. Betapa banyak generasi terhilang kenapa? Bapaknya nggak perlu di rumah pulang malam kayak pulang subuh kayak salah sekali udah. Jadi mari Bapak sekalian, mulai dari rumah kita. Jangan berdiam, bilang kiri kanannya jangan berdiam. Jangan berdiam. Kenapa banyak generasi juga hancur Bapak sekalian? Misalnya mamahnya didik, bapaknya belain, akhirnya hancur dia. Seorang ayah harus dukung istrinya, seorang istri dukung ayahnya, kompak, solid. Jangan dididik, ya dinasihati Bapak Ibu. Jangan ragu untuk mereka. Oleh juga sih, kalau dia bilang harus karena kalau kita nggak tegas, jadi badannya anak itu. Saya juga lagi belajar. Oh kalau ada satu orang yang bela saja anak itu akan dapat. Papa-papanya solid, kok yang belain, ini bahaya juga. Papanya solid, kok punya yang belain, nanti terjadi.
Opungnya tegas, mamanya enggak. Pokoknya anak-anak harus sungguh-sungguh latih ketegasan. Itulah juga adalah buah benih dari keadilan. Dimulai dari apa? Sejak di rumah, sejak kecil. Tapi kalau enggak dia apa? Enggak ngerti itu keadilan. Dia maunya dibela terus. Nah, berlakuan lain jangan berdiam. Supaya dia dilatih dalam semua tantangan yang terjadi. Ya, kalau kita boleh melihat bagaimana keadilan, ya, yang retributif, hukum pasif, tapi keadilan yang restoratif itulah keadilan yang Tuhan mau. Adalah keadilan mispa, fokusnya pada pemulihan. Terjadi di pasar kerja, tapi bagaimana kita mengangkat mereka yang termarginalkan. Jadi harus kita lakukan di rumah kita, di keluarga kita. Ada loh nanti orang-orang yang mungkin terpinggirkan, mungkin karena duitnya ada dicuekin. Anda orang Kristen, jangan pilih-pilih saudara. Dia kaya, hargai. Dia nggak kaya, dia saudara kita. Dia adalah orang yang harus Anda hargai dirinya. Next slide. Jangan sampai waktu keluarga kita, saudara kita yang kaya, disanjung, depan gerbang disambut, pulang dianterin. Lalu Bapak Ibu terjadi nggak? Selalu terjadi nggak? Apalagi kalau dia tiba-tiba kasih duit, nyambutnya luar biasa. Makan ditemenin, pas pulang dia anterin sampai diparkirin. Kalau bilang keluarga saudaranya, bokek nggak ada duit. Kalau bahkan dulu muka silakan. Jangan sampai kita kalau saudara kita nggak ada duit, kita nggak ada kaya. Kita anggap dia usaha kita. Kadang itu yang mulai kuat lagi. Itu penting banget. Maksudnya yang kedua, mencintai kesetiaan. Hesed, kita sama-sama hesed. Kemurahan, kasih setia, belas kasihan. Makanya keadilan harus pilarnya apa? Ada apa? Kasih setia. Disitulah jantungnya. Ada apa? Belas kasihan. Katakan sama-sama belas kasihan. Makanya keadilan itu penting. Adanya penyelamatan, adanya salib, ada keadilan. Itu keadilan penting. Itu gerbang penting. Tapi keadilan harus masuk kepada apa? Jantung pilar yang kedua itulah keadilan. Apa? Kasih setia, kemurahan, belas kasih. Jangan sampai ada pulang salah dengan khotbah kata Pak Pendeta keadilan, adil doang ada kasihnya, bahaya ribut nanti. Salah benar tadi kan? Kita nggak pasti dalam mengenai apa retributif. Salah benar tanpa kasih. Kita saling cerai kan, saling masuk musuh kayak gitu. Makanya jantungnya ada kasih di sini. Kita bertindak bukan saja karena kewajiban hukum, tapi kita boleh bertindak karena kita memiliki yang imamudei gambar Allah. Keadilan kita karena apa? Kita mengasihi sesama. Karena di wajah keluarga kita mungkin kadang-kadang sikapnya gak enakin kita, wajahnya atau cara mulutnya mungkin kadang-kadang gak kita sukai, atau mungkin kadang-kadang sikapnya tidak membuat kita seret hati. Tapi kalau kita melihat dia adalah gambar Allah, imamudei, orang yang paling termarginalkan, orang yang paling dibuat, orang yang paling dipikirkan, kita mampu kasihi di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Ini penting sekali. Makanya saya kan terdepan, ibu-ibu dan anak muda, saya terdepan. Ada apa? Jangan sampai beli-beli kelompok, di games. Kemarin kita pada ibu masalah bangku bus, masalah kamar itu beli catering. Jangan sampai kita dua-dua. Yang terjadi kemarin kita bahas. Aduh, saya nggak sama dia sekamar, saya di bis nggak sama dia sebelahan. Mana? Terjadi di generasi muda. Saya tekankan. Saya sering ceritakan pengalaman saya kalau pulang atau retret. Pokoknya yang paling ditolak anak-anak masuknya mobil saya. Itu mobil saya itu mobil yang ditolak anak-anak. Sudah nasihat mereka, udah nggak apa-apa abang aja. Terjadi loh. Coba. Terjadi. Masa mudah-mudahan saya bilang ngomong berat, sembilan naga. Di sini dipikirin anak-anak yang apa? Yang mereka sukai. Jadi kata siapa? Berarti karena apa terjadi? Pengen main ponconya doang. Kalau kamu ponconya diungsikan. Hati-hati loh. Firman Tuhan buat kita. Saya nonton bagian aja pas pulang jujur baik. Udah jadi raja kagak tobat atau bagaimana dari sini terjadi. Buat apa? Apa konteksnya? Buat apa gedung gereja baru? Kalau kita konteksnya nikah, buat apa ibadah meriah? Tanpa ada keadilan. Itu konteks hari ini. Kalau betul, buat apa baginya ping
keren banget ya, romantis, pakai siap, pakai topi, pakai apa, pakai semua. Rambutnya riba-riba, ada lagi dari partai Nasdem di belakang itu, kompak banget. Tapi tidak terjadi keadilan. Buat apa? Ini konteks itu teguran buat kita loh, buat saya, buat kita semua, amin. Shalom buat siapa? Buat kita. Curi TV kita bilang obat ya, saya bilang obat. Ada, jangan sampai ya, di sini sih kan saya dulu. Jadi bagaimana suaminya diajak kalau keluarga istrinya harus dulu, kalau suaminya dibawa mati dan keluarga suami, keluarga istri sama penting. Tapi nggak ada penting. Jangan kalau yang kita mau dituruti, yang suami mau bodo amat. Jadi ini hari ini kita boleh mencintai kesetiaan, ada belas kasih, itu bahan bakar. Bahan bakar keadilan adalah apa? Belas kasih. Kata sama 1, 2, 3 apa? Nanti kalau kita pulang gereja ada jemaat baru. Coba kadang-kadang saya udah bilang saya latih. Ya bagus awal-awalnya. Kalau jemaat baru salami. Jangan diingetin, saudara saya juga lihat. Ada jemaat baru salami. Bukan salam mau datang. Pulang gereja turun, ajak ngobrol. Karena cepat waktunya, sedangkan pendeta harus doa dulu lagi bagi story. Selesai doa, udah hilang teman barunya. Siapa tugasnya? Bapak Ibu sekali. Mana yang banyak? Yang datang baru atau kita yang datang udah lama? Datang yang udah lama, kapan yang lebih banyak kita kan? Kalau datang yang baru paling berapa? 1, 2 orang. 1, 2 orang. Masa kebaikan kita nggak bisa? Sapa? Dari mana om? Kunci? Dari mana? Semua tanya. Jangan ada orang baru lewatin. Dilewati dulu. Salamin, semuanya salamin. Samperin dari mana? Selamat datang yang digeser dulu. Semuanya. Saya ulangi ya, Bapak-Bapak semua. Gak sama orang baru kayaknya merasa ya nyambut cuma bagus, nyambut cuma diangkat, nyambut cuma semua. Jangan dilewati. Disambut tugas menyambut itu kita. Wajah kita, wajah Anda dan saya. Kita nggak bisa ngandalin hanya bawahnya. Nggak boleh, diangkat dong, di atas, ditungguin lagi. Gitu coba, terjadi di sini. Saya kan akan buru-buru ke bawah mau ngejar sampai datang baru tadi ya. Saya lihat berapa saya tangkap. Banyak yang saya sudah ditangkap juga, susah juga. Tugas kita. Makanya kita harus ayo sambut mereka. Ajakin ngobrol mereka. Kalau sampai mereka udah bersetahun 2 tahun gak masuk ke pertemanan kita. Itu tanggung jawab kita. Sehingga bagaimana keadilan tanpa kasih itu kaku dan tinggi. Baca ya, keadilan tanpa kasih apa oleh Ibu? Kaku dan tinggi. Saya udah datang gereja, saya udah memenuhi ibadah saya. Gak perlu lagi kalau saya import salam sama orang baru. Oh iya, salah ada kok tidak ibadah, tapi ada kasih sayang. Tapi kasih tanpa keadilan kepalsuan, sentimen kosong. Makanya dalam irisan itu tengah-tengahnya ada yang disebut namanya keadilan sejati. Itu disebut mispat dan hesed. Harus kawin, harus menyatu. Mispat dan hesed, di mana ada keadilan dan kasih. Ayolah apa? Keadilan dan sejati. Di mana itu beroperasi, itu bergerak bersamaan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Karena kalau hanya pakai kasih dan keadilan, kita tidak sini. Tapi kalau keadilan tanpa kasih juga disebut kaku dan bingung. Sudah benar Pak, sudah lakuin yang benar, tapi tidak ada masalah. Tidak bisa. Beberapa orang sudah lakuin benar, akhirnya apa? Kaku. Harus tambah bensin kasih. Tapi kalau cuma kasih doang tanpa keadilan, kita tidak bisa melakukan kompas saja juga. Sehingga kita yang belas kasihan tanpa arah. Makanya keseimbangan yang tak terpisahkan. Katakan sama-sama, keseimbangan yang tak terpisahkan. Ya, Bapak sekalian, ayo kita belajar keadilan, belajar memiliki kesetiaan, belajar memiliki kasih. Karena masuk pada nanti pada rendah hati, pilihan ketiga di hadapan Allah, di mana relasi dengan Allah sebagai dasar kita. Bahwa yang kita miliki adalah anugerah yang dari Tuhan. Makanya rendah hati di hadapan Allah itu penting sekali. Karena tanpa rendah hati kita akan menjadi apa? Pribadi yang sombong rohani, pribadi yang merasa lebih suci,
Pribadi yang akhirnya kita apa? Pribadi yang merasa kita benar sendiri. Akar dari ketidakadilan bisa memicu nanti apa? Merendahkan, bahkan juga bisa memeras bersama kita. Kita bisa akhirnya bahkan tidak memperdulikan, membinasakan terjadi karena apa? Orang jauh dari Tuhan, relasinya jauh dari Tuhan. Makanya orang Kristen gereja rajin, tapi dia gak peduli, tapi dia gak adil, bahkan dia bisa akhirnya ambil hak orang lain. Itu disebut namanya apa? Karena dasarnya dia jauh, relasi dengan Tuhan yang jauh. Makanya relasi dengan Allah itu dasarnya. Salib menggambarkan kembali relasi dengan Allah, tapi salib yang sama juga menggambarkan kita dengan sesama kita. Bagaimana kita juga harus sejajar dengan orang-orang yang tadi termarginalkan, orang yang miskin. Kita sama. Jangan kita karena merasa gaji kita lebih gede, jabatan kita lebih hebat, atau kita mungkin menjadi orang yang kaya di kampung kita. Jangan pikir kita lebih tinggi dari orang miskin kita. Sama gitu. Manusia dia. Shalom. Amin Bapak Ibu. Jangan kita karena punya rumah bagus sedikit kita anggap dia nggak punya rumah. Itu lebih rendah dari kita. Makanya relasi dengan sesama adalah hasil dari relasi dengan Allah. Bagaimana kita menyadari bahwa semua kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Hanya orang yang merasakan anugerah dari Tuhan mampu memposisikan hidup kita dengan yang lain. Begitu, ada yang lain. Ya, masuk pada selanjutnya, karena itulah ayat yang ke-8, itulah gaya hidup kita. Mika 6 ayat 8 menarik. Nabi yang tidak terlalu dikenal. Kalau orang sebut Yesaya mungkin kenal. Kalau orang sebut mungkin Daniel terkenal. Kalau Mika dia nggak terlalu dikenal. Tapi puncak ayatnya, dampak ayatnya, penggambaran figuratif dari ayat ini adalah sebagaimana gaya hidup Kristus yang sudah dinasihatkan sejak perjanjian lama. Betapa indah, betapa hebat. Mika 6 ayat 8. Ya kan, jujur kalau yang kata Mika jangan dengar. Ya, kalau nabi-nabi besar mungkin didengar. Tapi dalam Mika inilah terjadi Mispat, Hesed, dan Sa'ad terjadi. Dan ini semua tiga ini, mesin ini gaya hidup orang Kristen. Dimana gaya hidup Kristus yang sudah mati dan bagi manusia. Untuk orang Kristen, apa gaya hidupnya? Keadilan. Apa gaya hidupnya? Belas kasih. Apa gaya hidupnya? Rendah hati. Itu tiga. Apa yang pertama? Keadilan. Apa yang pertama? Suaranya. Apa yang pertama Bapak Ibu? Keadilan. Yang kedua apa? Kasih. Yang ketiga apa? Tiga ini pribadi. Jadi kalau orang Kristen tidak tiga ini, kita belum Kristen. Jadi kita orang Kristen nggak pilih-pilih. Ah, keren kan? Kalau kita sudah dikenal gitu, yang bangga siapa? Yesus. Tapi kalau kita dikenal, masih suka curug, masih pilih-pilih, masih dulu gua. Kan terima kasih cara buat kita. Pas konteksnya bangunan kita sudah difungsionalkan, gedungnya bagus, cantik, mantap, manis lah, oke lah. Tapi yang harus dimanis adalah gaya hidup kita. Ada keadilan, ada kasih setia, ada kerendahan hati. Udah boleh kenal. Jemaat Kristen Curug harus punya apa? Apa? Itu. Jemaat Kristen Curug walaupun pada pakai baju blazer biru-biru, tapi pegang pel apa lagi disikat. Masa dapat lagi datang, potong bawa mantap. Wah keren. Tepuk tangan buat kita. Jangan sampai, waduh, jemaat Kristen Curug sombong-sombong jangan. Ayo milikilah tadi. Wah yang sudah usianya, aduh ini bajunya sih tampilannya sudah kayak pegawai bank nih yang keren. Tapi usia sudah berapa? ABG semua. Anak baru bocah. Tapi bagaimana yang 40-an, yang 50-an, yang 30-an? Ayo gerak. Tadi saya di kosong bisa nasihati. Apalagi pada pelayanan jangan kurang. Kemarin yang rame-rame itu saya kaget juga. Dia minta bantu ngepel di belakang. Putar, jangan sampai kita yang hati-hati dong kan. Udah pagi-pagi berangkat kemarin buka pasar. Saya minta dengan penuh kasih, ibu-ibu yang walaupun gak aktif ibadah Jumat, bantulah. Karena gereja ini adalah dipercayakan untuk kita dengan kerendahan hati, keadilan kasih. Jangan juga asal nggak dilihatin sama
Komisioner nggak usah dibilang-bilangin, Tuhan yang bilang. Kalau tanya, Bu kenapa datang? Tuhan yang suruh. Kalau mengatakan, saya nggak dibilangin sih sama Pak Jaya, nggak ada ngajakin, nggak perlu. Digerakkan di hati, datang. Ngapain Pak? Ada ngomong-ngomong di sini. Ngomong kayak itu, saudara orang lagi jalan di villa kecapean. Datang dalam perkawinan, Pak, ada kerjaan apa Pak? Sabtu ini. Tanpa ada ini kerja lagi. Datang ngomong, usia Pak Jaya 70, tapi dia akan bantu-bantu. Dilempar ke sana. Gak dibilang-bilang, bukan pelayan. Tergerak di hati. Itu yang lebih mulia. Boleh keluar, ya kan? Di belakang ada yang menjumpa mereka Kristian, kacil motor apa? Woi, ke gereja kan? Iya, FD yang muda, grade yang kuat, ikut yang luar biasa. Bagaimana kita ya bantu gereja ini? Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan ya. Adalah media. Ini gereja Tuhan. Anda dan saya berakhlak teman di sini. Maju mundurnya gereja ini tanggung jawab kita semua. Nggak berpikir sudah adil Pak, sudah ibadah haji kan gitu kan, nanti keadilan kan, saudara gereja, saya udah kasih persembahan, cukup dong Tuhan kan gitu kan, nggak ada belas kasihannya. Sekali lagi saya mau bilang, tidak perlu nanti harus merasa harus dibilang-bilang dan jaga acara. Kalau mau ke gaya hidup, tangan, hati, akal, datang aja ke gereja. Apa yang bisa dikerjakan? Gak perlu jatuh agama, gak perlu dibujuk-bujuk. Ngapain? Apa yang bisa Gembala, Butuh Hani, Pak Yosua, ada nggak jadi bantu? Ada. Karena ini bukan gereja Bang Yos, ini bukan gereja Pendeta Wayan. Ini gereja Tuhan yang harus kita kembangkan bersama-sama. Tepuk tangan bagi Oke, benar. Malu gagah Pak coba ini. Makanya kita ketuk drum, dibantu tempat ini. Lalu bukan karena omnya pendeta atau abangnya pendeta, tapi karena fotografi di hati. Tuhan, apa yang bisa melakukan? Belas kasihan apa yang bisa memiliki? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus politik kami Tuhan. Kalau kami seringkali berpikir kami ibadah cukup, meriah, religius cukup, kita tidak mengingatkan kami. Ibadah yang megah meriah tidak dikenal Tuhan. Tapi yang lebih dituntut Tuhan, lahirnya kehadiran, lahirnya kasih sayang, lahirnya kerendahan hati, dan itu semua adalah gaya hidup Yesus. Yesus yang tinggalkan kata sorga, dia jadi hamba manusia, taat sampai mati. Dia adalah teladan kubur kami. Tolong kami Tuhan, kalau kami seringkali jemaat yang melihat kami dia masih malas, dia nggak begitu. Tolong Bapak jamah dalam nama Yesus. Yang kami lihat Yesus, kami lihat orang yang kami lihat pandang salib Yesus. Kalau kami kerja semangat lihat orang, ampuni kami Tuhan. Kami ingin lihat salibnya. Yesus adalah pribadi penuh kasih. Yesus pribadi penuh keadilan. Yesus pribadi penuh kerendahan hati. Dan itulah yang harus kami lakukan Tuhan. Itu harus kami miliki, gaya hidup itu harus kami miliki. Misfat yang sejati, geset yang sejati, sana yang sejati. Itulah Kristen yang Tuhan tuntut. Dan Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan, bahwa gereja ini Tuhan telah nyatakan bagi kami. Tanggung jawab itu ada di tangan kami. Kami mau Tuhan punya hati seperti Engkau, punya tangan seperti Engkau. Lord Jesus, berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Menjadikan pujian bersama hati. Berikan ku mata seperti mata-Mu yang ada tuanya di sekelilingku. Berikan
dahsyatnya kebenaran firman Tuhan. Kami seringkali salah pikiran kami. Kami berpikir Tuhan senang dengan ribuan domba jantan. Kami pikir Tuhan senang dengan ribuan curahan minyak Tuhan. Namun hari ini kami ingatkan Tuhan senang dengan pribadi yang memiliki misbah kayu. Tuhan senang dengan pribadi yang punya kasih setia, Yesus. Tuhan senang dengan pribadi yang punya kerendahan hati. Dan kalau kami lakukan itu, bukankah di rumah kami akan ada surga hadir. Ketika ada keadilan kasih, kenan hati di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah persahabatan kami, di tengah-tengah usaha kami percaya orang-orang yang menghidupi gaya hidup Kristus, hidupnya hidup yang berkemenangan, hidupnya diberkati, hidupnya dahsyat, hidupnya terobosan, hidupnya mengalami terang cahaya Allah. Tapi kalau kami sombong, kalau kami pilih-pilih, kalau kami tidak adil, mungkin kami bisa untuk sesaat, namun banyak hal yang akan merugikan hidup kami, terlebih karakter kami. Tuhan jamah kami, Tuhan jamah kami, karena hidup kami bukan hanya makan dan minum. Hidup kami adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan kami. Berkati firman Tuhan, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.